不貞行為もしないことを約束した。あなたの胸に抱かれた時と。Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, dan semoga kita semua diberikan kemudahan dan keselamatan dalam melakukan aktivitas apapun. Film kali ini menceritakan seorang wanita yang belum bisa melupakan mantan kekasihnya, walaupun kini si mantan sudah mempunyai istri yang sah. Tetapi dengan rayuan si wanita ini, akhirnya si mantan rela diam-diam berselingkuh di belakang istrinya. Bahkan mereka sudah melakukan hubungan terlarang. Namun lama-kelamaan aksi mereka ketahuan oleh sang istri. Apa yang akan terjadi? Langsung aja kita mulai ceritanya. Film diawali dengan seorang wanita bernama Sawa Sasamoto. Sawa mempunyai masa lalu yang cukup berat, di mana dia berselingkuh dengan seorang pria yang sudah mempunyai istri. Hal itu membuat Sawa dikucilkan dan mau tidak mau ia harus pindah dari kota asalnya. Sudah 3 tahun lamanya Sawa mencoba berdamai dengan kehidupan barunya. Dan selama itu juga Sawa selalu berpindah-pindah kota dan mencari pekerjaan apa saja. Yang penting tidak ada yang mengenalnya. Dan yang paling penting ia bisa melupakan mantannya itu. Dan sekarang ia sedang melamar pekerjaan di sebuah toko di dekat pantai. Sang bos yang bernama Sugisaki itu menerimanya dengan syarat Sawa harus bekerja penuh waktu. Tanpa pikir panjang, Sawa pun menyanggupinya. Seharian bekerja membuat Sawa sangat kecapean. Lalu ia melihat sebuah brosur tentang seminar umum. Betapa terkejutnya Sawa melihat pembicara seminar itu. Ia adalah Kitano. Ya, Kitano adalah mantan kekasih Sawa, orang yang sangat sulit untuk Sawa lupakan. Tetapi Sawa segera membuang brosur itu karena ia ingat apa tujuannya selama 3 tahun ini. Namun perasaan memang tidak bisa dibohongi. Ia mengambil brosur itu lagi dan berniat untuk datang ke seminar itu. Singkat waktu, Sawa pun tiba. Dan benar saja itu adalah Kitano, mantannya. Kitano adalah seorang dosen dan sekarang ia sedang membagikan materi tentang hewan serangga, yaitu kunang-kunang. Saat ada anak kecil di depan Sawa yang bertanya, tanpa sengaja Kitano melihat Sawa dan membuat keduanya seketika sama-sama terdiam. こんな風にメスは光を放と同じように一夫一妻制を営む者もいるんですけど、それでは何かご質問のある方はどうぞ手を挙げてください。それでは次に質問をしています。Kitano mengatakan kalau sekarang dirinya sedang melakukan penelitian di sebuah sungai di kota tersebut. Tanpa pikir panjang, esoknya Sawa langsung bergegas pergi ke sungai itu. Dan benar saja Kitano sudah ada di sana. Terlihat Sawa sangat bahagia melihat Kitano. Mereka pun saling ngobrol tentang hubungannya di masa lalu. Dan masing-masing memberi alasan kenapa mereka harus berpisah. Dan ternyata Kitano mengalami hal yang sama seperti yang dialami Sawa 3 tahun belakangan ini. Kitano sangat merindukan Sawa. Dan ia sangat bersyukur Sawa dalam keadaan sehat. Mendengar itu, Sawa sangat senang ternyata Kitano tidak berubah. Sejak hari itu, setiap minggunya mereka selalu bertemu. Meskipun mereka hanya berdua, tapi mereka tidak bersentuhan dan saling menjaga nafsu. Suatu hari mereka memutuskan untuk bertemu di hari Kamis jam 3 sore.
Kitano tinggal di kota yang berbeda dengan Sawa. Sawa tinggal di kota yang sama dengan tempat penelitiannya. Sedangkan Kitano tinggal di kota lain dengan istrinya yang bernama Noriko. Terlihat Noriko sangat menyayangi suaminya. 雄一郎らしいね間くらい田舎だよねよしご飯にしようか Esoknya, sesuai janji, Kitano bersiap-siap untuk pergi menemui Sawa. Noriko penasaran kenapa Kitano pergi, padahal hari ini seharusnya perkuliahan sedang libur. Kitano beralasan kalau ada sesuatu di tempat penelitiannya. Noriko mulai curiga terhadap suaminya. Sesuai janji, Sawa pun sudah berada di sungai. Tetapi Kitano tak kunjung datang, padahal sudah lebih dari 2 jam Sawa menunggunya. Akhirnya ia memutuskan untuk pulang, dan tak sengaja ia berpas-pasan dengan Kitano. Sawa yang kecewa pun hanya diam. Kitano segera mengejarnya dan meminta maaf, tetapi Sawa ingin kalau hubungan mereka cukup sampai di sini saja. Kalau mereka sering bertemu, Sawa takut akan membuat mereka semakin saling mencintai. Sawa tahu kalau Kitano sudah mempunyai istri, ia tidak mau merusaknya. Alih-alih mengerti perasaan Sawa, Kitano malah menolaknya dan sekarang ia sudah berani untuk duduk berdekatan dengan Sawa. Saat mereka turun dari bis, ternyata Noriko ada di sana. Noriko lalu membawa mereka ke rumah. Ia sangat kecewa dengan apa yang dilihatnya. Padahal 3 tahun yang lalu, Kitano sudah berjanji untuk tidak menemui Sawa lagi. Ternyata janji itu semua palsu. Akhirnya, mau tidak mau, Noriko mengizinkan suaminya itu untuk kembali ke Sawa, asalkan dengan syarat mereka harus berhubungan badan di depannya. Sawa yang sedari tadi takut dan malu jelas menolak permintaan tersebut. Begitu pula Kitano. Tetapi Noriko terus memaksa yang membuat Kitano harus mendorong Sawa hingga ia terjatuh. Dan seketika itu juga Sawa berlari keluar. Melihat itu Noriko senang karena Kitano lebih memilihnya. Namun ia salah sangka. Ternyata Kitano lebih memilih untuk mengejar Sawa. ここで私どうして簡単に約束を破ったのか先生Kitano pun mengantarkan Sawa pulang. Ia pun mengatakan mulai sekarang kita tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi dan menyuruh Sawa untuk percaya kepadanya. Beberapa bulan kemudian, mereka masih tetap mengunjungi sungai untuk mencari kunang-kunang. Tetapi jelas ada yang berbeda. Mereka mulai lebih dekat, lebih banyak bercanda bareng, dan juga mulai berhubungan badan. ねえ私の生まれた年だ道理ですもん私もだったら好きって言って。お尻がピカピカだ Sekarang, mereka sudah tinggal serumah. Tentu hal itu akan membuat mereka semakin mesra. Di tempat kerja, Sugisaki mengajak Sawa untuk memancing. Setelah melalui obrolan panjang, ternyata Sugisaki selama ini menyukai Sawa. Tentu Sawa menolaknya karena seperti yang kita tahu, Sawa sekarang mencintai pria lain. Tetapi sang bos itu hanya mengutarakan isi hatinya saja karena dia juga tahu Sawa sudah mempunyai pacar. Sugisaki sering melihat Sawa bersepeda dengan Kitano yang membuat Sugisaki mau tidak mau harus merelakan Sawa. Ketika di rumah, seiring bertambah perasaan cinta Sawa pada Kitano, semakin bertambah juga kecurigaannya pada Kitano. Karena akhir-akhir ini Kitano selalu pulang larut malam. Esoknya ketika Kitano berpamitan untuk bekerja, Sawa pun mengikutinya dari belakang.
Perasaan curiga Sawa semakin besar ketika melihat Kitano bukan pergi ke kampus, melainkan pergi ke sebuah apartemen. Ternyata dugaan Sawa selama ini benar. Setelah melihat dengan matanya sendiri kalau Kitano sedang pergi dengan Noriko. Jelas hal itu membuat Sawa sakit hati. Tapi ia tidak mau jujur pada Kitano. Ia memilih diam dan menangis. Kejadian kemarin membuat Sawa tidak fokus dalam bekerja, sehingga membuatnya melakukan kesalahan. Seniornya tentu memarahinya, tapi bukan hanya karena kesalahan Sawa, melainkan juga gosip tentang Sawa yang merebut suami orang sudah tersebar luas. Sugisaki yang melihat itu segera mengajak Sawa keluar toko. Sugisaki mencoba menghibur Sawa dengan mengatakan jangan pedulikan tentang gosip karena pasanganmu akan selalu membelamu. Kemudian saat sedang makan malam, Kitano mengatakan kalau ia melihat Sawa berduaan di pantai dengan Sugisaki dan terlihat juga Sawa bahagia saat sedang bersama Sugisaki. Sawa kaget mendengar itu. Dia hanya beralasan kalau dia sedang membantu bosnya. Esoknya terlihat Sawa semakin sering untuk berduaan dengan Sugisaki. Momen tersebut tidak disia-siakan oleh Sugisaki. Ia mencoba merayu Sawa dan mengatakan kalau dia bisa saja merebut Sawa sekarang. Melihat bosnya sudah sangat berlebihan, membuat Sawa canggung dan akhirnya ia pergi. Sore harinya, Kitano tak sengaja melihat topi Sawa berada di mobil Sugisaki. Segera ia pulang dan menanyakan hal tersebut pada Sawa. Kitano takut kalau dirinya sedang diduakan. Mendengar itu, Sawa akhirnya berkata jujur tentang Kitano yang diam-diam pergi dengan Noriko. Sawa terus-menerus menuduh kalau Kitano selingkuh, dan Sawa meminta mulai sekarang hubungan mereka berakhir. Kitano mengatakan kalau semua tuduhan Sawa adalah salah paham. Ia melakukan itu karena keterpaksaan. Namun Sawa tidak mempercayainya. 酒屋で君んとこのオーナーに会った。やっぱり私たち無理かもね。私に黙ってのりこさんとこそこそ会ってるじゃない。Esoknya, tanpa sepengetahuan Kitano, Sawa pergi menemui Noriko. Sebaliknya, hal yang sama juga dilakukan Kitano. Ia pergi menemui Sugisaki. Betapa terkejutnya Sawa ketika ia melihat Noriko yang memakai kursi roda. Noriko mengatakan kalau dirinya terjatuh hingga membuatnya cedera. Itulah alasan kenapa Kitano sering membantunya untuk menyetir mobil. Noriko juga mengatakan kalau Kitano menemuinya karena Kitano ingin segera menyelesaikan surat perceraiannya. Tetapi melihat kondisi Noriko, Kitano akhirnya mengurungkan niatnya dan akan mengurus lagi nanti ketika Noriko sudah bisa berjalan. Mendengar itu, Sawa segera meminta maaf pada Noriko karena selama ini ia sudah mencurigainya. Noriko berkata lagi kalau dirinya sudah mengikhlaskan Kitano dan sekarang Kitano sudah resmi milik Sawa sepenuhnya. Di sisi lain, kesalahpahaman juga terjadi pada Kitano. Intinya Sugisaki menyuruh Kitano untuk tidak khawatir karena dirinya tidak mungkin akan mengambil Sawa karena Sawa memang sudah sangat mencintai Kitano. Setelah mengetahui yang sebenarnya, Sawa pun buru-buru menemui Kitano di sungai. Sawa meminta maaf karena sudah meragukan Kitano. Kitano pun mengatakan dia akan membelikan Sawa sebuah cincin sebagai tanda Kitano mau menikahinya. Mendengar itu, Sawa pun menangis. Ia bahagia karena laki-laki di depannya itu benar-benar mencintainya. Esok harinya, karena Sawa sudah sangat canggung, akhirnya ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Tak lupa, ia juga mengucapkan terima kasih ke para seniornya.
Ketika di rumah, Kitano berpamitan kalau sepulang kerja nanti ia akan menemui Noriko karena Noriko sudah menandatangani surat perceraiannya. Dan juga esok hari, Kitano merencanakan untuk mengadakan upacara pernikahan. Dan setelah itu ia akan mengajak Sawa untuk pindah ke rumah yang lebih baik. Sawa hanya bisa tersenyum dan tidak sabar menunggu hari bahagia itu. Kitano pun berangkat bekerja. Ia menaruh cincin yang sudah ia beli sebelumnya di sebuah tempat di dekat sungai biasanya. Ia berniat memberikannya ke Sawa nanti malam, sembari melihat kunang-kunang dan indahnya bintang. Siangnya ketika Sawa pergi ke pasar, ia tak sengaja bertemu dengan Sugisaki. Sekalian juga Sawa ingin berpamitan ke bosnya kalau ia keluar dari pekerjaannya. Karena sebentar lagi ia akan menikah dan mungkin ia juga akan pindah ke kota lain. Tak lupa juga Sawa berterima kasih atas semua yang pernah Sugisaki berikan. Lalu Sugisaki juga meminta maaf atas semua kelancangan yang pernah ia katakan. Sebagai perpisahan, Sugisaki mengajak Sawa untuk menghadiri acara tari warga setempat yang diadakan setahun sekali. Kebetulan juga acara itu diadakan hari ini. Sawa pun mengiyakannya, karena mungkin ini adalah permintaan terakhir mantan bosnya. Di tempat lain, Kitano pergi menemui Noriko dan terlihat Noriko sudah bisa berjalan kembali. Noriko pun memberikan surat perceraiannya dan juga Noriko menawarkan untuk mengantarkan Kitano pulang. Sebenarnya Kitano ragu, tapi ia menyetujuinya karena mungkin ini adalah permintaan terakhir mantan istrinya. Malamnya dibantu para seniornya, Sawa sudah berganti pakaian. Dan acara pun dimulai. すぐ行きます。さありゃー、うちの背中見てな。Di dalam mobil, Kitano mengatakan kalau sebentar lagi ia akan menikahi Sawa. Mendengar itu, Noriko pun memberikan selamat. Tetapi raut wajahnya seketika berubah. Noriko mengatakan kalau ia masih belum rela kehilangan Kitano. Dan sebenarnya ia bukan terjatuh sehingga membuatnya cedera, melainkan ia melompat dari apartemennya karena ia terus memikirkan Kitano. Setelah mengatakan sebenarnya, Noriko mulai menyetir dengan ugal-ugalan dan dengan kecepatan tinggi. Kitano terus mencoba menenangkan Noriko, tetapi Noriko tidak mendengarkannya. Di saat-saat terakhir, Noriko pun menanyakan kenapa Kitano lebih memilih Sawa. Sesaat Kitano hanya bisa terdiam. Dia hanya menjawab kalau dia tidak tahu. Namun karena ia sudah merasa tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya di detik-detik terakhir Kitano mengatakan kalau dirinya hanya mencintai Sawa. Mobil pun melompat keluar dari jalan yang berada di gunung dan seketika itu juga Kitano meninggal di tempat. どうして私じゃなくてあの人なの？ただサワが好きなんだ。あなたのいない人生なんて受け止められなかった。Di sisi lain, Sawa meninggalkan pesan kepada Kitano kalau suatu hari ia akan mengajak Kitano pergi ke acara tari ini. Karena acara ini sangat indah, apalagi kalau ada Kitano. Sawa tidak tahu kalau keinginannya tersebut tidak akan pernah terwujud. Esoknya, setelah mendengar kabar dari polisi, Sawa bergegas pergi menemui jenazah Kitano. Sawa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Polisi mengatakan kalau Noriko berhasil selamat, tetapi tidak dengan Kitano. Sawa menanyakan tentang sebuah cincin, tetapi polisi mengatakan kalau mereka tidak menemukan cincin dimanapun. Sawa pun menangis sejadi-jadinya.
Ia masih teringat wajah Kitano ketika terakhir kali berpamitan. Ia masih menganggap kalau semua ini hanyalah sebuah mimpi. 指輪ありました。指輪。仕切っていただいていいですか。ね。ください。お願い。先生。 Di rumah, dalam kesedihannya, Sawa hanya bisa memegang bantal milik Kitano. Ia tidak menyangka padahal baru kemarin calon suaminya tidur di bantal itu. Esoknya, Sawa pergi menemui Noriko yang terlihat hanya mengalami luka ringan. Tujuan Sawa menemui Noriko hanya untuk menanyakan apakah Noriko melihat sebuah cincin. Noriko tidak mau berkata jujur kalau sebenarnya dia sengaja membunuh Kitano. Malahan Noriko masih sempat untuk berbohong dengan mengatakan kalau di saat-saat terakhir Kitano mengatakan ia ingin kembali ke Noriko. Terlihat Sawa tidak mencurigai Noriko, bahkan dia tidak membenci sama sekali. Tetapi berbeda dengan Noriko, ia mengatakan semua ini terjadi karena ulah Sawa sendiri. Dan ia pun pergi dengan senyuman jahat. Di perjalanan pulang, Sawa menangis lagi. Ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Padahal sebentar lagi hari bahagia akan datang. Hari di mana ia akan menikah dengan pria yang sangat dicintainya. Namun takdir berkata lain. Setelah ia sudah menyerah akan hidupnya, tiba-tiba ada sebuah kunang-kunang yang hinggap di tangannya. Seketika itu juga ia berpikir kalau Kitano tidak mungkin merelakan Sawa mati sia-sia seperti ini. Sawa pun segera bangkit dari tidurnya. Dan ternyata selain karena alasan Kitano Sawa melanjutkan hidup, tetapi juga ada satu alasan kuat, yaitu Sawa sedang mengandung anak dari Kitano, dan film pun berakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya.